Selamat malam Bapak dosen dan rekan-rekan semua. Di sini saya akan mempresentasikan tugas analisa kelayakan usaha saya yang berjudul dengan Al-Mahifan atau pengharum ruangan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Indrayanti Rahayu, absen 30 dengan NIM 2306220101005. Pertama yaitu latar belakang, di mana latar belakang dari pasal bisnis saya yaitu masyarakat kini tidak hanya memperhatikan kebersihan dan keindahan ruangan, tetapi juga suasana yang menenangkan dan meningkatkan mood. Di mana penggunaan pengharum ruangan seperti red diffuser, essential oil, dan lilin aromaterapi menjadi pilihan populer. Melihat tren ini, positif industri ini, Al-Mahifan hadir sebagai usaha pengharum ruangan alami dan elegan. Di mana produk yang ditawarkan meliputi lilin aromaterapi yang berbahan soy wax, red diffuser, dan essential oil dengan kemasan ramah lingkungan serta bebas bahan kimia yang berbahaya. Ada tujuan dan manfaat, di mana tujuan dari Al-Mahifan ini yaitu dari pendirian usaha Al-Mahifan adalah untuk menghadirkan produk pengharum ruangan yang tidak hanya memberikan aroma menyegarkan, tetapi juga menghadirkan ketenangan dan keseimbangan bagi penggunanya. Selanjutnya, di mana manfaat usaha ini diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial, lingkungan, dan psikologis bagi konsumen maupun masyarakat luas. Gambaran umum usaha ini, yang pertama, nama usahanya yaitu Al-Mahifan, yang berasal dari kata aroma berarti keharuman dan ihfan berarti yang aman dan menenangkan. Yang kedua, ada jenis usaha, di mana jenis usaha ini ada artificial, lilin aromaterapi, room spray, dan essential oil. Yang ketiga, ada keunikan produk ini yang pastinya bahannya alami dan aman, aroma khas Indonesia, kemasan estetik ramah lingkungan, dan konsep mood therapy. Yang keempat, ada strategi pemasaran yang digunakan. Untuk lokasi usahanya sudah pasti di Denpasar, Bali, di mana wilayah pemasarannya menggunakan pasar lokal dan e-commerce. Promosi yang diberikan, di mana promo bundling atau paket diffuser dan lilin aromaterapi dengan harga lebih hemat, di mana program loyalitas pelanggan berupa koin atau cashback untuk pembelian berikutnya, gratis ongkir dan sampel untuk pelanggan yang baru. Analisa kelayakan pasar, di mana analisa pasar ini profil konsumen sudah pasti individu rumah tangga dan pekerja profesional, pelaku industri perhotelan dan spa, atau konsumen hadiah. Di mana potensi dan segmentasi pasarnya dari beberapa riset gaya hidup menunjukkan peningkatan konsumsi produk aromaterapi dan lilin aromaterapi hingga 15% sampai 20% per tahun. Di mana pesaing peluang dan bisnisnya, pasar pengharum ruangan di Indonesia cukup kompetitif dengan kehadiran berbagai merek lokal maupun impor. Namun, peluang usaha ini masih terbuka lebar karena permintaan terus meningkat dan preferensi konsumen tergeser ke arah produk yang lebih alami. Selanjutnya ada analisa SWOT-nya, di mana strength, produk alami dan ramah lingkungan, seluruh bahan berasal dari essential oil, soy wax, dan bahan alami tanpa bahan kimia sintetis untuk aman untuk kesehatan dan lingkungan. Selanjutnya ada weakness-nya, skala produksi masih terbatas, kapasitas produksi kecil, dapat membatasi distribusi saat permintaan meningkat. Yang ketiga ada opportunities atau peluangnya, di mana pertumbuhan tren aromaterapi dan self-care, meningkatnya kesadaran masyarakat, tetapi terhadap kesehatan mental dan keseimbangan hidup menciptakan besar terhadap produk aromaterapi alami. Threats-nya, persaingan ketat dari merek lokal dan impor, banyak brand besar yang sudah memiliki basis pelanggan kuat dari jaringan distribusi luas. Metode pelaksananya, yang pertama bahan baku utama, essential oil, ethanol food grade atau dengan base oil. Yang kedua ada bahan penolongnya, pewarna alami, kemasan kaca atau botol yang berlabel dengan stiker. Yang ketiga peralatan produksinya, di mana ada timbangan digital, kompor listrik, wadah stainless, steel, termometer, gelas ukur, dan botol takar. Yang keempat ada varian aroma produk ini, melati Bali, kayu cendana, citrus harmoni. Yang kelima tahap produksi dan pengemasan produk ini meliputi penentuan jumlah dan varian aroma, penyiapan bahan baku sesuai standar, sterilisasi alat dan wadah, serta perancangan kemasan dan label produk. Yang keenam, tahap pengemasan, produk dikemas menggunakan kotak daur ulang berdesain estetik dengan label Al-Mahifan. Adapun LAB dari Al-Mahifan ini bisa dilihat dalam tabel berikut.
di mana perlengkapan yang diperlukan dengan total perlengkapan 2.280.000 dengan bahan-bahan yang habis pakai yaitu 2.440.000. Selanjutnya ada tabel dari total biaya lain-lain di mana habis pakainya yaitu 750.000 dengan total biaya tetapnya per bulan 830.000. Dari total keseluruhan ini adalah 6.999.000. Dengan modal sekitar 7 juta, usaha Almahiven dapat mulai produksi sebanyak kurang lebih 60 unit produk campuran antara diffuser dan lilin aromaterapi. Jika harga jual rata-rata per unit 70.000, maka potensi awal omset sekitar 4.200.000 dan dapat meningkat pada bulan kedua seiring perluasan pasar dan peningkatan penjualan online maupun offline. Di mana rencana rahasia awal dan akhir tahunnya seperti di tabel berikut. Di mana sebagian modal LP 1 juta dialokasikan untuk kas operasional atau biaya tetap per bulan. Pertama, listrik, promosi, dan transportasi. Yang terakhir ada neraca akhir tahunnya setelah 12 bulan operasi, di mana penjualan rata-rata 100 unit per bulan, harga jual rata-rata 70.000 per unit, biaya produksi totalnya 40.000 per unit, di mana laba kotor per unitnya 30.000, pendapatan per bulannya adalah 7 juta, laba kotor per bulannya 3 juta, laba bersih per bulan setelah biaya laba bersih per bulan setelah biaya tetap adalah 2 juta, total laba bersih setahunnya adalah 24 juta. Ini ada laporan laba ruginya, di mana laporan laba ruginya yaitu seperti tabel berikut. Estimasi laporan laba rugi per bulan, di mana pendapatan penjualannya adalah 7 juta, harga pokok produksinya adalah 4 juta, di mana laba kotornya adalah 3 juta. Jadi untuk biaya operasionalnya yaitu 1.100.000, laba bersih per bulannya 1.900.000. Jadi laba bersih per tahun dikali 12 mendapatnya 22.800.000. Selanjutnya ada pun analisa rasio keuangannya, di mana BEP-nya 1.100.000 dibagi 70.000 dikurangi 40.000 menjadi 1.100.000 dibagi 30.000, jadinya 36,6 unit. Artinya usaha mencapai titik impas jika berhasil menjual minimal 37 unit produk per bulan. Penjualan jumlah di atas itu sudah menghasilkan keuntungan. Payback periodnya, di mana payback periodnya 7 juta dibagi 22.800.000 menjadi 0,31 tahun, di mana kurang lebih 4 bulan modal usaha dapat kembali dalam waktu 4 bulan saja, sehingga usaha ini sangat cepat balik modal layak secara finansial. Return on investment-nya, di mana 22.800.000 dibagi 7 juta dikali 100% jadinya 325,7%. Setiap Rp1 yang diinvestasikan menghasilkan laba sebesar 3,25 dalam 1 tahun. Nilai ini menunjukkan bahwa usaha ini sangat menguntungkan. NPV-nya bisa dilihat bersama-sama di tabel ini. Karena NPV lebih dari 0, maka investasi layak diterima. Artinya arus kas masuk melebihi modal awal dan menghasilkan nilai tambah ekonomi yang tinggi. Selanjutnya ada profitabilitas indeksnya, di mana 56.700.000 dibagi 7 juta menjadi 8,1, di mana nilai profitability indeksnya lebih dari 1 menunjukkan bahwa investasi menghasilkan nilai yang jauh lebih besar dari modal yang dikeluarkan. Artinya setiap Rp1 investasi menghasilkan 8,1 nilai manfaat, sehingga usaha ini sangat prospektif. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil perhitungan di atas, usaha pengharum ruangan Almahiven memiliki potensi keuntungan yang sangat baik dan tingkat pengembalian modal yang cepat. Usaha ini layak dijalankan karena yang pertama memiliki arus kas positif sejak bulan pertama, balik modal dalam waktu 4 bulan, memberikan tingkat pengembalian tinggi, dan NPV positif signifikan. Yang terakhir, produk aromaterapi memiliki tren permintaan yang terus meningkat di sektor rumahan, spa, hospitality di wilayah Bali. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.